Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan juga bersemangat dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Bersama saya Suranto. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang form, yaitu pada playlist belajar tuntas HTML5. Apa yang kita bahas dalam form HTML ini? Yang kita bahas yaitu elemen pada form meliputi elemen label, elemen input, elemen select, elemen text area, elemen button, dan elemen field set. Simak saja videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman sobat yang lain. Tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Oke sobat, seperti biasa, pertama-tama kita buka text editor Sublime Text, klik 2 kali. Kemudian kita minimize dulu, kita arahkan kursor ke file explorer, kemudian kita buatkan folder pertemuan 8, kita enter, kemudian kita klik folder pertemuan 8 ini, klik, lalu tahan, arahkan ke text editor Sublime Text seperti ini. Oke, kemudian kita buat file dalam folder pertemuan 8 ini dengan cara klik kanan, new file, kemudian kita Ctrl S, kita save filenya. Di sini kita ketikkan latihan daftar form, jangan lupa titik HTML, kita save. Langsung saja kita ketikkan HTML, lalu tekan tombol tab, maka akan tampil seperti ini. Kemudian dalam tab title ini kita ketikkan membuat form di halaman web, nah seperti ini. Kemudian dalam tab body ini kita buatkan heading. Saya menggunakan heading 2, terserah sobat mau pakai heading berapa, asalkan jangan lebih dari heading 6 ya. Saya beri contoh di sini, kita buat form registrasi, membuat form registrasi. Oke, kemudian saya buat tag form seperti ini, /form. Kemudian di dalam form sini saya coba membuatkan elemen input 1 dan kita lihat hasilnya nanti. Pertama-tama saya buat elemen label dulu, label, kemudian for nama, kemudian kita tutup, kita ketikkan sini nama /label. Kemudian kita buat elemen input. Kalau mau cepat langsung saya ketik input ini, kemudian tekan tombol tab, maka akan seperti ini. Tipenya kita isi teks, kemudian name dikosongkan saja dulu, kita tambah dengan atribut ID seperti ini, kemudian nama. Mengapa nama? Di sini ada keterkaitan antara label dan input. Di sini ada fungsi yang namanya form dan ID ini nantinya akan saling mengikat agar mengaktifkan pada saat kita klik nama ini. Pada saat kita klik nama ini, maka inputnya akan aktif. Sebentar akan kita lihat di sini. Di sini kita buatkan bar dulu, break fungsinya untuk spasi ke bawah ya, tetap. Nah seperti ini. Kemudian kita enter. Nah selanjutnya kita buatkan label dulu, tab label, kemudian for. Dalam for ini kita ketikkan password, nah seperti ini. Kemudian yang ingin ditampilkan adalah teks password titik berganda, kemudian kita enter, input, lalu tab. Pada tipe kita ketikkan password, kita tambahkan ID, atribut ID, kita samakan dengan label for ini, kita ketikkan password, kita save dulu. Kemudian kita lihat hasilnya dengan cara kita klik kanan, kemudian pilih open in browse, kita klik. Nah hasilnya seperti ini. Coba kita perhatikan, inilah kegunaan for dan ID tadi yang kita buat. Pada saat kita klik nama ini, maka elemen inputnya ini akan aktif. Kita coba klik, nah ini aktif. Kemudian begitu juga dengan password. Nah ini kenapa? Karena kita sudah menggunakan fungsi dari atribut for dan juga ID. Dalam penggunaan tipe password ini, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah tanda seperti ini. Misalkan kita ketik teks atau password titik
besar ya. Nah, ini jika kita menggunakan tipe password. Tapi di sini kita menginginkan elemennya ini harus rapi ya. Ini tidak rapi. Saya coba ngakalinnya dengan menggunakan tabel. Jadi kita kombinasi antara form dan juga tabel ya. Kita coba. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita buatkan tabel di sini. Tabel. Tekan tombol tab saja. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat tr, tab, enter. Kemudian kita buat td, tab. Kita buat td3 ya. Seperti ini. Ingat sobat bahwa tr mewakili satu buah baris, sementara 3 td ini mewakili 3 kolom dalam tabel. Di sini kita ketikkan saja label tab, kemudian di dalam atribut label sini kita ketikkan for, kemudian nama. Di dalam label sini kita ketikkan nama seperti ini. Pada td yang kedua ini kita buatkan titik berganda saja. Pada td ketiga ini kita buatkan elemen input. Klik saja input, tetap tekan tombol tab. Hasilnya seperti ini. Tipenya kita menggunakan teks. Jangan lupa kita buatkan ID-nya untuk mengikat ke label agar pada saat kita klik labelnya atau namanya, klik nama ini akan mengaktifkan elemen input ini. Kita buatkan ID sama dengan tanda kutip 2, samakan dengan for ini nama. Oke, nama. Kemudian kita buat baris yang kedua, kita gunakan tr, kita tab, kita enter. Kemudian kita buatkan td, kita tab, kita buatkan 3 lagi, td, tab, buat lagi td, tab. Nah, di sini kita ketikkan label tab, kemudian di sini for sama dengan tanda kutip 2, kita ketikkan password, kemudian di sini juga password. Di td yang kedua ini sama titik bertanda, kemudian kita buat elemen input, tekan tombol tab. Tipenya adalah password, kemudian kita buatkan ID-nya password. Kita lihat hasilnya, kita save dulu, kita arahkan kursor ke web browse, kemudian kita reload. Nah, hasilnya seperti ini, dia kelihatan rapi. Kita coba mengklik nama, nah maka elemen inputnya aktif. Kita klik password, elemen passwordnya aktif. Nah, kemudian kita lanjut, kita buatkan baris ketiga, tr, tekan tombol tab, kemudian td, tekan tombol tab, kita buatkan 3 lagi, td, tekan tombol tab. Di sini kita ketikkan label lagi, tab, for sama dengan tanda kutip 2. Di sini kita ketik konfirmasi ya, konfirmasi datar password. Seperti ini contoh. Di sini kita ketik password. Di td kedua ini kita ketik titik berganda, kemudian di td ketiga ini sama input, elemen input dengan tipenya adalah password sama karena dia konfirmasi password. Kemudian jangan lupa ID sama dengan tanda kutip 2, kita samakan dengan atribut for datar password. Kita save. Kemudian kita buatkan baris selanjutnya, tr. Di dalam tr kita tambahkan td seperti ini. Tekan label tab, atribut label kita buatkan email, kemudian di sini email, kemudian di sini titik berganda, di sini elemen input dengan tipenya adalah email seperti ini. Jangan lupa ID-nya, ID sama dengan email, kita samakan dengan label for email ini. Kita save. Kemudian kita buat baris baru lagi, tr, kemudian td, buatkan 3 lagi. Mudah-mudahan sobat fokus. Buatkan label, kita tab, kemudian kita buatkan for, atribut force dengan tanda kutip 2, nomor telepon, datar, tel, seperti ini. Di sini kita ketik no titik tel. Di sini sama titik 2. Di sini elemen input, tipenya teks saja. Kemudian ID-nya sama dengan for ini. Itu biasa. Ketikkan no tel. Kita buatkan baris baru lagi, tr, kita tab, kemudian kita enter. Kita buatkan td, tab, kita buatkan 3, td, tab, td, tab. Kemudian kita ketikkan sini label, kita tab, kemudian for sama dengan tanda kutip 2, tanggal registrasi. Kita ketik tanggal regis saja seperti ini. Nanti di sini kita ketikkan tanggal registrasi seperti ini. Kemudian pada td yang kedua ini sama titik berganda. Kemudian di td yang ketiga ini kita ketikkan
input, lalu tekan tombol tab. Di sini kita ketikkan karena dia tanggal, kita menggunakan tipe date seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang ID, kita samakan dengan label for tanggal, regis. Kita save, kita coba lihat hasilnya. Kita buka web browse, kita reload atau refresh, klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut, kemudian kita buatkan baris baru lagi, tr, tekan tombol tab, kemudian kita enter, kita buatkan td lagi, tab, td nya 3 lagi, td, tab, td, tab. Kemudian dalam td pertama ini kita ketikkan label saja, label, tab, kemudian di sini kita ketikkan jenis kelamin. Pada td kedua ini kita ketikkan titik berganda, kemudian pada td ketiga ini kita enter. Nah, kita buatkan elemen input, kita tekan tombol tab, kemudian pada tipenya kita ketikkan radio. Jangan lupa kita ketikkan ID sama dengan tanda kutip 2, ketikkan laki-laki. Kemudian di luar tag input ini kita tambah elemen label, kita tekan tombol tab, kita tambahkan atribut for sama dengan tanda kutip 2, kita samakan dengan ID yang ini. Oke, laki-laki. Kemudian di dalam label sini, tag label sini kita ketikkan laki-laki. Agar kelihatan tidak membingungkan, alangkah baiknya kita pada tag label ini kita pindahkan ke bawah agar kelihatan rapi. Kemudian kita enter, kita buatkan input tipe radio lagi, input tipe sama dengan tanda kutip 2, kita buatkan tag input lagi, input, kita tekan tombol tab, kemudian pada tipe ini, tipe radio, kita gunakan ID, atribut ID sama dengan tanda kutip 2 perempuan. Kita enter, kita buatkan label tetap, kita tambahkan atribut for dengan nama perempuan. Oke, di sini kita ketikkan perempuan seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Save, kita buka web browse, kemudian kita reload. Nah, akan jadi seperti ini. Kita lanjut, kemudian kita buat baris baru lagi, kita gunakan tr, kita tab, kemudian enter, kita buatkan td 3 lagi, td tab, td tab, td tab. Sekarang kita gunakan elemen select, namun sebelumnya kita buatkan elemen label dulu. Label, kita tab, di dalamnya kita ketikkan misalkan agama. Pada td kedua ini titik berganda, td ketiga ini alangkah baiknya kita enter, kita buka dengan tag select, kemudian kita tekan tombol tab, kita enter. Di dalam elemen select ini ada tag yang namanya option, kita tab, kemudian dalam option ini ada atribut yang namanya value sama dengan tanda kutip 2. Misalkan sini kita ketikkan pilih agama. Di sini kita tambahkan atribut yang namanya disable, kita ketikkan di sini seperti ini saja, pilih agama. Kemudian kita buatkan option lagi. Di dalam option ada atribut value tanda kutip 2, misalkan di sini Islam, tambahkan sini Islam. Kemudian option lagi, option value sama dengan tanda kutip 2, misalkan Kristen, kita ketik Kristen, kita tutup slash option. Kita buat lagi option value sama dengan tanda kutip 2, misalkan Hindu, kita buka option lagi, option tab, kemudian pasang atribut value. Di sini kita ketikkan Buddha, misalkan Buddha. Kemudian kita save, kita lihat hasilnya di web browser, kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Atau agama yang tidak muncul Islam begini, alangkah baiknya kita hilangkan saja disable ini, kita hilangkan saja disable ini, kita save, ini kita kosongkan saja seperti ini. Kita save, kemudian kita balik di web browse, kita reload di sini,
enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita buat baris baru lagi, TR, kita tekan tombol tab, enter. Kemudian kita buat TD lagi, 3 lagi, kita buat TD. Kita buatkan contoh alamat, kita buka dengan tab label, tab, namun tab labelnya kita menggunakan atribut for, kedua kita ketikkan sini alamat, dalam label sini kita ketikkan alamat. TD yang kedua ini sama, titik berganda. TD ketiga ini kita buatkan elemen yang namanya text area, kita tekan tombol tab. Nah, hasilnya seperti ini. Namun kita tambahkan atribut yang namanya ID sama dengan tanda kutip 2, kita samakan dengan atribut for di label alamat ini. Oke, alamat. Kemudian kita save, kita buka web browser, lalu kita reload. Kita klik sini, kita enter, atau bisa saja di sini reload. Maka hasilnya seperti ini. Ini text area. Nah, dan terakhir kita buatkan tombol submit atau simpan atau register. Kita buatkan baris baru lagi. Kita buatkan baris baru TR, tab, kita buatkan TD, 3 lagi, TD, kemudian TD. Nah, kita gunakan TD yang ketiga, TD ke-1 dan kedua ini kita kosongkan, TD yang ketiga ini kita buatkan seperti ini. Button seperti ini, tekan tombol tab. Button sini atributnya menggunakan tipe sama dengan tanda kutip 2, tipenya submit. Di sini kita ketikkan misalkan registrasi. Kemudian kita spasi, kita buatkan satu tombol lagi yang namanya reset. Kita buka button, tetap. Kemudian di sini kita ketikkan batal. Misalkan begitu, batal. Button ini atributnya, tipenya adalah reset seperti ini. Kita save. Kemudian kita lihat hasilnya di web browser. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Sisa satu elemen lagi, yaitu elemen field set, elemen untuk mengelompokkan form. Kita lihat seperti ini. Kita buat tag field set di atas table ini atau di bawah form ini. Kita buatkan field set, tetap, kemudian kita enter. Di dalam elemen field set ini ada tag yang namanya legend. Kita tab. Di sini misalkan kita ketikkan form registrasi. Kita enter di setelah tag legend ini, enter. Nah, kita cut table ini. Kita cut sampai di sini. Slash table ini. Klik kanan, cut, kemudian kita pindahkan masuk ke dalam file set ini, tag file set ini. Kita pastekan di sini, klik kanan, paste. Nah, sekarang sudah berada dalam elemen file set. Oke, kita save, kemudian kita buka web browser, kita lihat hasilnya di web browser. Kita reload, hasilnya akan seperti ini. Ada border yang mengelilingi form ini. Oke sobat. Nah, gimana sobat-sobat? Apakah sudah paham? Jika belum paham, tinggalkan komentar di bawah. Pada kesimpulannya, form HTML merupakan formulir elektronik yang didesain khusus untuk halaman website guna mengelola data dan informasi diproses oleh server. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak elemen-elemen dalam form ini yang perlu kita bahas, namun jangan khawatir, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan dikombinasikan dengan CSS. Nah, saya ingin sampaikan lagi bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi HTML dan CSS. Tentunya itu adalah level kedua dari proses pembelajaran web design. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat.